Kenapa lo nggak setuju? Masalah lo apa? Enggak. Kenapa lo ngelarang-larang gue? Naksir lah sama gue, lo suka kan sama gue? Ya halu lo, bukan itu maksud gue. Kok perasaan gue kayak begini sih? Masa iya gue suka sama Nurmala? Bukan Nurmala jangan-jangan. Halo? Ini aku. Wah, akhirnya kamu telepon juga. Kenapa ya? Maksud kamu tuh apa ya? Ngasih nomor telepon kamu dimasukin ke tas aku? Enggak, aku cuma mau bilang kalau aku tahu kamu benci banget sama aku. Kamu dendam mungkin sama aku. Tapi tolong ya, tolong banget. Kamu jangan gangguin keluarga aku. Kamu boleh kok kerja sama Nabila di bakery-nya dia. Gak apa-apa, it's okay. Tapi tolong, kamu jangan bongkar rahasia masa lalu kita. Seneng banget deh gue denger suara Andra yang panik kebakaran jenggot kayak gini. Saat ini gue lagi di atas angin. Gue yang jadi penentu nasib rumah tangga dia. Ini waktu yang pas buat gue manfaatin dia. Gue harus dapat untung dari masalah ini. Gimana Mala? Bisa kan kamu? Jaga rahasia masa lalu kita, bisa kan? Ntar dulu deh, kok kamu tuh enak banget ya? Nyuruh-nyuruh aku tutup mulut kayak gitu, ha? Kamu lupa ya, kamu tuh udah ngancurin hidup aku bertahun-tahun loh. Aku minta maaf banget dari lubuk hati aku yang paling dalam, oke? Aku minta maaf banget. Aku tuh mikirin terus gimana caranya aku bisa nebus kesalahan aku. Gini deh, gini. Kamu perlu bantuan, aku bantuin. Bantuan apapun, kalau perlu uang. Oke, kalau gitu sekarang kamu transfer aku 50 juta. Deal, 50 juta aku transfer, oke. Andra mau ngasih gue duit sebanyak itu dengan gampangnya. Gampang banget ya dapetin duit dari Andra. Harusnya gue gak minta segitu. Gue bisa dapetin lebih banyak dari ini dan gue harus ngeliat Andra hancur. Gue harus bikin hidup Andra kayak di neraka. Nurmala, Iya Bu. saya mau tanya. Kamu itu kenal sama ibu email, ibunya Kasih. Katanya Jana, kontrakannya kalian deketan ya? Oh iya Bu, jadi pas kemarin saya lihat Kasih tuh saya lihat kayak pernah lihat ini anak gitu. Pas saya inget-inget, ya ampun ternyata dia tuh tetangga saya waktu itu gitu. Jadi makanya saya agak-agak lupa juga sih, tapi ternyata saya kenal sama Kasih, sama ibunya juga. Apa kamu tahu kalau ibunya Kasih itu seorang Elsie? Iya Bu, kebetulan memang warga sekitar juga udah pada tahu sih. Itulah yang bikin saya kesel. Kok bisa ya suami saya ngadopsi Kasih dari anak seorang Elsie, perempuan rendahan kayak gitu? Pantesan aja anaknya kayak gitu. Ibunya aja nggak bener. Berani-berani ya lo jelek-jelekin gue dan nganggep gue rendah. Belagu banget sih lo jadi orang. Asal lo tahu aja ya. Gue terpaksa nerima kerjaan Elsie saking kepepetnya ngebesarin Kasih sendirian. Gue gak bakal tuh jadi Elsie kalau Andra dulu nikahin gue. Punya mulut gak dijaga banget sih. Pak Andra lagi pusing banget ya Pak ya? Lagi mikirin hal yang berat pasti ya Pak? Atau saya lagi gelisah banget nih. Saya baru tahu kalau Nurmala tuh ternyata kerja di bakery-nya istri saya. Wow, beneran Pak? Saya baru tahu Pak. Kaget banget ini saya Pak. Tapi kok bisa ya? Aneh ya Pak? Saya juga nggak tahu kenapa bisa kebetulan kayak begitu. Saya takut aja kalau misalnya Nurmala tuh bilang ke istri saya tentang masa lalu saya sama dia. Terus Pak, si Nurmala itu udah ngomong apa aja sama istrinya Pak Andra? Enggak sih, enggak. Dia belum cerita apa-apa, cuman saya nggak tahu niat dia apa. Yang saya tahu tuh dia dendam banget sama saya. Saya takut aja anak istri saya jadi korban nanti.
Waduh, Pak, saya jujur nih, saya bingung sebenarnya mau ngasih saran apa, saya nggak tahu, Pak. Ya nggak apa-apa. Yang pasti sih saya paham betul nih gimana beratnya ini sama pikirannya Pak Andra. Ini semua karena apa yang udah lo tanam, Andra. Selama ini, lo kayak gimana sama Nurmala dan juga Kasih. Lo yang tanam, lo juga yang tuai. Kalau bukan karena duit, udah dari lama lo gua habisin. Tiba-tiba sakit perut gini sih? Aku makan apa ya tadi? Aduh, Yes, obat pencaharnya langsung efek dong. Syukurin lo Nabila. Emang enak, berani ya lo ngejelek-jelekin gue. Liatin aja, ini belum ada apa-apanya. Gue bakal bikin lo, Andra dan Jana makin menderita. Jauh lebih menderita daripada gue sama Kasih. Kesukaan kamu tuh. Mama pulang. Mah. Udah mama pulang. Kok tumben pulang cepet, Mah? Hai sayang. Mama. Iya mah, biasanya mama pulang sorean. Tapi aku seneng mama bisa pulang cepet. Iya, Pak. Ini Mama tiba-tiba hari ini sakit perut, mulus-mulus. Salah makan? Nggak tahu juga kenapa kok bisa kayak gini ya. Kayaknya sih enggak. Gini deh, Papa antar ke dokter yuk. Mah? Nggak perlu, Pak. Aku nggak apa-apa kok. Lagian tadi aku udah minum obat di bakery. Serius, Mah. Si bikinin teh anget ya mah. Ya nggak perlu, nggak usah. Papa angkat telepon dulu ya, bentar ya. Halo? Oh gitu. Iya, oke. Besok saya survei langsung sana deh. Nggak usah. Nanti saya sama Charlie aja. Iya. Oke, thank you. Pak, besok mau kemana sih? Kan weekend loh. Papa mau survei ini, set lokasi iklan buat kantor Papa. Tumben banget Papa yang harus survei. Gak kan proyeknya besar mah, terus bosnya tuh perfeksionis, jadi pengennya Papa langsung yang survei. Gak apa-apa lah, gak jauh juga kok di daerah Bogor. Aku boleh ikut gak pak? Kesana? Iya pak, boleh ya pak, please. Di sana pemandangannya bagus kan pak? Udah lama banget kita nggak jalan-jalan. Pas di villa kurang jalan-jalannya pak. Mumpung lagi weekend. Bener juga ya, besok kan weekend. Survei lokasi juga gak lama. Aku juga kan lagi berusaha banget nih memperbaiki hubungan aku sama Nabila, Jana, dan Kasih. Boleh ya pak, please. Oke, kita jalan bareng-bareng ke sana. Serius, Pak? Iya, kan aku surveinya gak lama. Terus kita bisa quality time bareng, kita liburan keluarga bareng. Ya ampun, Mama seneng banget denger ya. Papa tiba-tiba ngajakin liburan dadakan kayak gini. Pokoknya Papa siapin tempat yang
paling the best ya kan. Supaya kita bisa liburan, kita ini aja nih, glamping. Glamping? Seru kan sayang? Iya, Ma. Pah, Kasih ikut juga? Iya dong, kan liburan keluarga mas, semuanya harus ikut. Mas Andra udah se-effort ini demi bisa deket lagi sama aku dan Jana. Kalau aku nolak, dia pasti kecewa. Jana juga pasti ikut kecewa. Udah deh kalau kayak gitu. Aduh, bukan Pak. Perut mama berasa lagi. Aduh. Papa ambilin obat ya? Udah gak usah. Mama udah gak kuat, udah. Papa ambilin obat, bentar. Aduh, Alhamdulillah. Mala, makasih banyak ya. Ini perut gue kayak mau meledak ini rasanya ditraktir sama lo. Iya lo makan banyak banget, semua menu dipilih, kesempatan kan lo? Iyalah, abisnya lu tumben lo pakai traktir gue segala. Ada apaan sih? Ya gue lagi seneng aja, kan gue bisa dapet duit dari Andra. Emang iya? Iya. Banyak? Banyak. Berapa? 50 juta. Beneran lo? Ya beneran, kalau nggak gue bayarnya gimana coba? Andra minta pokoknya gue tuh tutup mulut, terus gue mintain duit aja, lo langsung dikasih, nggak pakai mikir. Keren juga lo. Makanya, kalau gue pikir-pikir ya, nikah sama Andra enak kali ya, hidup gue nggak bakalan susah gitu. Lo masih mau sama Andra? Ya gue sih udah nggak cinta sama dia, tapi kalau mikirin keuangan sih ya nggak apa-apa lah ya. Dan gue juga bisa ngancurin rumah tangganya mereka dari dalam. Jangan, gue nggak setuju. Ya kenapa lo nggak setuju? Masalah lo apa? Enggak. Kenapa lo ngelarang-larang gue? Naksir lah sama gue, lo suka kan sama gue? Ya halu lo, bukan itu maksud gue. Kok perasaan gue kayak begini sih? Masa iya gue suka sama Nurmala? Enggak lah, kan gue sama dia cuma partner in crime aja. Gue deketin dia karena gue butuh duitnya, duit dari Andra. Mendingan sekarang kita pulang yuk, udah mau hujan nih. Udah gerimis, mau hujan. Nggak usah. Gue punya duit, gue mau naik taksi daripada gue hujan-hujanan. Biar lo nggak kena hujan. Tapi kan gue bisa naik taksi, gue dapet duit tuh banyak dari Andra. Maksudnya gue nggak perlu. Itu maksudnya apa nih? Nih. Ayo Mala, jangan bengong. Dah. Pegangan takut jatuh. Makasih ya, udah nganterin gue pulang. Sama-sama. Lo sakit? Enggak. Enggak, lo bersin-bersin lo. Enggak. Apa-apa kok. Dengerin ya, dengerin. Nanti sampai panti lo minum tuh air jahe, air anget, atau apa yang bikin badan lo tuh anget. Biar lo tuh nggak masuk angin, biar nggak pilek juga, ngerti nggak? Enggak, ini emang gak kenapa-napa gue. Tadi gue sembuh. Kuat nggak bawa motornya? Kuat. Emang kalau gue gak kuat lo mau bawain motor gue ke panti? Enggak. Makanya. Pulang. Udah lo masuk di sana. Ya udah kan gue udah sampai. Gue balik ya. Ya.
pagar gue dong. Maaf. Iya, majuan. maaf. Ya, Tuh dia aman gak ya nyampe panti? Bersin-bersin mulu lagi. Ya Jana, kenapa? Aku mau ngomongin soal liburan. Aku gak masalah kalau kamu ikut liburan sama keluarga aku. Alhamdulillah. Makasih ya Jana. Kamu jangan seneng dulu kasih. Ya kamu memang boleh ikut sih. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa Jana? Kamu gak boleh deket-deket papaku. Ya Jana, aku ngerti. Bagus deh kalau gitu. Ada yang ketinggalan kan ya? Aman Pak, semua udah masuk. Mam, gak ada yang ketinggalan? Udah Pak, udah beres semuanya kok. Oke, buka pagar ya. Baik Pak. Kamu baik. jaga rumah ya. Ya, baik Pak. Kita berangkat. Let's go. Aku gak sabar banget pengen lihat resortnya. Ayo, Esek. Masuk. Hati ya. Lo ngapain pagi-pagi udah ke rumah gue? Itu mau ambil jaket, man ketinggalan. Ya ampun, segitunya banget. Tenang, tuh jaket nggak akan gue jual. Belum juga gue cuci, ntar gue cuci dulu. Udah nggak usah dicuci. Itu sengaja jaket kesayangan gue soalnya. Maaf. Lo makin sakit gara-gara semalam? Enggak. Enggak, gue gak kenapa-napa kok. Udah minum obat warung juga. Ini demam namanya, bukan gak kenapa-napa. Berarti lo demam gara-gara kehujanan semalam, ya kan? Enggak, beneran. Aku baik-baik aja udah minum obat kok. Aman. Jaketnya mana? Jadi lo jauh-jauh kesini cuma buat ngambil jaket lo gitu? Gue sekali mau ngomong, gue disuruh sama Andra ke Bogor buat anterin dia ada acara. Apain sih? Udah tau lagi sakit juga. Udah nggak usah, di sini aja, gue yang rawat. Tapi kan gue harus ke Bogor, gue nggak bisa. Gue bilang nggak usah, udah telepon aja bilang izin. Ah, Lu serius mau merawat gue? ya udah cepetan telepon dulu. Sana.